bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua baik-baik saja. Kembali lagi dengan saya Bray. Kali ini saya akan menceritakan film dengan judul Bagaimana alur ceritanya? Mari kita saksikan sampai selesai. Ini mengisahkan mengenai seorang pemuda SMA yang menemukan aplikasi yang dapat mengabulkan keinginannya. Bahkan tanpa belajar pun ia bisa mendapat nilai A di segala bidang pelajaran. Kalau teman-teman punya aplikasi ini mau dibuat apaan, ayo walah. Oke, tanpa basa-basi, tanpa bacot kicot likidot kotor cedot, langsung ke film aja. Pemuda bernama Kyle Moore yang baru saja pindah dari California ke negara bagian Amerika Serikat, yaitu Connecticut, dibangunkan oleh ibunya untuk segera berangkat ke sekolah. Namun, Kyle merasa kurang mood karena ini merupakan hari pertama kepindahannya dari sekolah lamanya. Kyle malas untuk beradaptasi lagi dengan lingkungan baru, karena sebenarnya Kyle ini masih menyimpan rasa kecewa atas keputusan ibunya untuk berpisah dengan ayahnya. Saat itu Kyle menelpon ayahnya yang ada di California dan berharap lebih baik ia berada di sana saja. Kyle memiliki adik perempuan bernama Maxie yang bersekolah di sekolah yang sama dengan dirinya. Maxie ini lebih bisa menerima keputusan ibunya untuk pisah dengan ayahnya. Ia selalu menyuruh Kyle untuk legowo. Di hari pertamanya bersekolah, Kyle tidak tahu menahu di mana letak kelasnya. Ia bertanya kepada segerombolan murid yang memberikan petunjuk sesat, hingga membuat Kyle nyasar ke ruangan ekstrakurikuler musik dan bertemu dengan seorang wanita yang membuatnya terpesona. Bel tanda masuk sekolah pun berbunyi. Kyle harus terlambat karena sedari tadi sibuk mencari kelasnya, dan segerombolan murid yang menipunya ternyata merupakan teman sekelasnya. Ketika jam istirahat tiba, tak sengaja Kyle melihat wanita yang bernyanyi di kelas ekskul musik tadi. Kyle memberanikan diri untuk berkenalan dengannya. Namanya adalah Danny. Namun sepatah dua patah kata belum terucap, teman Danny bernama Brian memotong pembicaraan. Brian memarahi Danny karena saat latihan tadi Danny kurang dalam penjiwaan, karena diketahui ekskul musik akan menghadapi kontes musik antar sekolahan bernama Slam. Selanjutnya di kantin, Maxie memperkenalkan pacarnya ke Kyle yang bernama Singfu. Entah bagaimana Maxie ini di hari pertamanya masuk sekolah langsung mendapatkan pacar. Lalu datanglah seorang pria yang mengusir Kyle dari meja makannya. Namun itu hanya percaya saja. Pria tersebut bernama Lonnie. Teman-temannya sering memanggilnya dengan sebutan Grimace yang artinya meringis. Kemudian pria yang membuat Kyle nyasar ke kelas lain tiba-tiba datang dan memarahi Lonnie. Pria ini bernama Derek, murid populer yang merupakan pemain hoki terbaik di sekolahan. Ia menempati top skor mengalahkan pemain-pemain hoki SMA lainnya. Ia juga memiliki channel YouTube yang dilihat oleh para orang terkenal. Diketahui Derek juga memiliki kekasih bernama Charlotte yang merupakan cewek terseksih di SMA. Ratu media sosial yang memiliki 1,5 juta followers di Instagramnya. Di tengah perbincangan Kyle dan Lonnie, Derek yang usil menembakkan susu kotak tepat ke arah Lonnie, yang cipratan airnya juga mengenai Kyle hingga membuatnya sebal. Namun tidak dengan Lonnie karena perlakuan Derek yang seperti ini sudah biasa ia terima. Selanjutnya, Kyle melihat foto dirinya bersama Lonnie dalam keadaan basah kuyup terkena susu. Sudah disebarkan di grup sekolahan. Waduh. Kemudian Derek menemui Kyle dan menjelaskan bahwa tindakannya tadi hanya salam perkenalan untuk seorang murid baru. Derek meminta maaf, namun itu hanya sebuah bualan saja. Dari belakang, teman Derek menubruk Kyle hingga membuat ponselnya terjatuh. Dan saat Kyle meminta dan memohon kepada Derek agar ponselnya dikembalikan, Derek malah memukul ponsel Kyle menggunakan tokat hokinya dengan keras hingga menyebabkan ponselnya pecah. Setelah kejadian ini, Kyle pergi ke pusat perbelanjaan dan berniat memperbaiki ponselnya. Kyle datang ke sebuah gerai ponsel misterius yang pemiliknya dapat meramal semua hal yang dialami oleh Kyle. Lalu si mas-mas pemilik counter menawari Kyle sebuah ponsel dengan aplikasi bawaan yang sudah terinstal di dalamnya bernama Universe, di mana ia menjelaskan bahwa siapapun yang update status di aplikasi tersebut maka keinginannya akan terkabulkan, apapun itu. Kyle pun seperti terkena genjutsu. Ia terpengaruh dan membawa pulang ponsel tersebut. Malamnya, dengan rasa penasaran mengenai perkataan mas-mas counter tadi, Kyle iseng dan update status dengan menuliskan semoga kedua orang tuanya bisa bersama kembali.
Keesokan harinya bangun dari tidurnya, Kel terkejut karena mobil yang pernah dijanjikan oleh ayahnya sudah terparkir di depan rumah. Dan secara ajaib ayah Kel sudah datang menemui ibunya lalu pergi karena sebuah urusan. Di sekolahan, Kel melihat pengumuman pencarian anggota musik untuk ajang perlombaan slam. Seketika Kel tertarik, ia segera datang untuk ikut audisi. Malamnya, lagi-lagi Kel update status dengan menulis bahwa ia ingin memiliki suara selayaknya Bruno Mars. Lalu keesokan harinya di sekolahan, Kel dengan percaya dirinya mendatangi guru ekskul musik untuk meyakinkan bahwa dirinya layak. Ketika itu Kel langsung menyambar gitar dan dengan iringan musik semua murid-murid di sekitarnya, Kel bernyanyi selayaknya Bruno Mars. Hal ini membuat Dani terheran-heran dan takjub. Bahkan semua murid dan guru ekskul musik juga kagum dengan aksi Kel ini. Dani bersama dengan teman-temannya merasa senang dengan hal ini karena setelah melihat aksi Kel tadi, Pak Guru memutuskan Kel akan menggantikan posisi Brian. Brian ternyata tidak terima akan hal itu. Ia mengajak Kel untuk single. Kel pun menerima dengan senang hati. Sebelum perkelahian dimulai, Kel update status dengan menulis bahwa ia ingin menjadi seperti Bruce Lee. Dan benar dengan gerakan ala Bruce Lee, Kel dengan mudah mengalahkan Brian. Malamnya Kel dengan Dani ketemuan. Kel mengajak Dani naik biang lala dan menikmati malam bersama. Mereka bercerita mengenai musim gugur dan cinta. Keesokan harinya seperti biasa Kel dan Loni berbincang-bincang pagi. Loni takjub akan Kel yang dimana dalam waktu 4 minggu ia dapat menjadi terkenal di sekolahan. Kel pun memberitahu ke Loni bahwa rahasianya adalah sebuah aplikasi yang dapat mengabulkan semua keinginan bernama Universe. Namun sungguh tidak bisa diterima dengan logika. Loni tidak percaya akan itu semua. Kel pun mencoba membuktikannya dengan menyuruh Loni untuk menaiki skateboardnya. Saat itu Kel update status dengan menulis agar Loni bisa mengendarai skateboard selayaknya seorang pro player, dan hal ini benar-benar berhasil. Namun Derek yang melihat hal tersebut tidak menyukainya. Ia menjegal Loni sampai membuatnya terjatuh. Kel pun marah kepada Derek, dan karena Derek meremehkan permainan skateboard, Kel pun menantangnya. Kel menulis status agar Derek terjatuh saat mengendarai skateboardnya. Dan saat itu Derek menjadi bahan tertawaan semua murid yang ada. Singkat cerita, Loni mengundang Kel untuk menghadiri acara ulang tahunnya di Sabtu ini. Kel pun berjanji akan datang. Tiba-tiba para murid berteriak menyeraki Derek dan tim hokinya. Lagi-lagi Derek membuli Loni yang hal ini membuat Kel marah. Kel pun berinisiatif memberi pelajaran ke Derek dengan mencoba mengikuti latihan tim hoki. Kel update status berharap menjadi seorang peselancar es yang handal. Dan hal itu terkabul. Namun sayangnya Kel malah menari-nari bak penari ice skating. Lalu Kel mengupdate status lagi agar ia seperti pemain es hoki yang pro. Dan dengan ini Kel mempecundangi semua tim hoki sekolahan. Hingga akhirnya oleh pelatih Kel pun dimasukkan ke timnya dan mewakili sekolahan. Bahkan Kel menggantikan posisi Derek yang menyebabkan Derek berada di kursi cadangan. Kini Kel menjadi bintang sekolahan. Semua murid segan dan menghargainya. Namun hal ini membuat Kel jarang berlatih di ekskul musik. Selanjutnya Loni berbicara kepada Kel bahwa ia sangat berharap Kel datang ke acara ulang tahunnya. Karena kedua orang tua Loni tak percaya bahwa Loni mempunyai teman yang nyata. Diketahui selama hidupnya Loni hanya memiliki teman imajinasi saja. Lalu sekelompok teman-teman Derek datang dan mengajak Kel merayakan kemenangan pertandingan tadi. Di sana juga ada Charlotte, dan Charlotte kini berbalik menggoda Kel. Dan tibalah di pesta perayaan kemenangan tim ice hoki yang dihadiri semua murid. Kel di sini menjadi bintangnya, dan saat itu terlihat Derek kini menjadi depresi karena Charlotte telah putus dengannya. Pesta perayaan ini bertepatan dengan acara ulang tahun Loni. Atas ketidakhadiran Kel, orang tua Loni lagi-lagi menganggap Loni hanya membual soal temannya yang nyata. Sementara itu Kel kini sedang menikmati pesta bersama Charlotte. Charlotte yang sangat agresif mencium Kel dan mempostingnya di Instagram. Keesokan harinya, postingan tersebut dilihat oleh Dani, yang menyebabkannya marah dan menghindari Kel. Begitu juga dengan Loni. Atas ketidakhadirannya Kel di pesta ulang tahunnya, Loni merasa kecewa dengan Kel. Kel meyakinkan Loni bahwa ia bisa membuat keinginan Loni terkabulkan dengan aplikasinya, menguasai sekolah atau apapun itu. Namun Loni menolaknya karena ia tak ingin kehilangan dirinya sendiri. Brian diam-diam menguping percakapan ini.
Singkat cerita, Kel diundang makan malam oleh Charlotte. Kedua orang tua Charlotte menanyakan silsilah Kel, pekerjaan orang tuanya, dan hal-hal yang berkaitan dengan harta. Bahkan ayah Charlotte berbicara bahwa Kel tidak sederajat dengan mereka. Kel pun kemudian mengupdate status agar kedua orang tua Charlotte menyukainya. Dan benar, setelah status ditulis, sikap orang tua Charlotte berubah 360 derajat. Bahkan ibu Charlotte mengajak Kel untuk membantunya di dapur. Dan boom, ibu Charlotte menggoda Kel untuk bercocok tanam benih sawi. Sampai ketika Kel ingin mengupdate status lagi, ponselnya malah terjatuh dan rusak. Karena ketakutan atas keberingasan ibu Charlotte, Kel pun berusaha kabur. Dan ia segera pergi ke pusat perbelanjaan untuk memperbaiki ponselnya ke kios konter biasanya. Namun kios konter tersebut tidak ada. Kel bertanya ke satpam di sana, namun mereka bersaksi bahwa memang dari sebelum-sebelumnya tidak ada konter seperti yang Kel ceritakan. Dengan tangan kosong, Kel pun pulang dan ia menemukan kedua orang tuanya telah bertengkar. Menyadari bahwa aplikasi Universe telah merenggut kebahagiaannya dan jati dirinya, Kel pun menjadi galau. Kemudian saat acara pembukaan perlombaan es hoki dimulai, Kel sebagai kapten tim memberi sambutan. Namun Brian merebut mic-nya dan berbicara bahwa Kel untuk mencapai posisinya ini telah curang dengan menggunakan aplikasi magis. Semua orang di sana tidak percaya akan hal itu dan menyoraki Brian. Namun Kel pun membenarkan perkataan Brian, yang dimana semua orang di sana tetap tidak percaya. Bahkan Kel bercerita ke Danny, dimana Danny saat itu juga memberitahu Kel bahwa lagu yang ia ciptakan sebenarnya adalah untuknya. Namun mau dikata apa lagi, Danny sudah kecewa terhadap Kel. Semenjak saat itu Kel pun memutuskan bahwa ia tidak akan menjadi seorang pengecut lagi. Ia mencoba memperbaiki apa yang telah ia lakukan. Keesokan harinya saat sarapan, Kel bertanya ke ayahnya apakah ia sudah mendapat pekerjaan. Ayahnya terus membual yang menyebabkan ibu Kel ingin pergi. Namun Kel mencegahnya. Saat itu Kel menjadi tegas dan membebaskan apa yang diinginkan oleh ayahnya. Ia tak memaksa ayahnya lagi untuk melengkapi keluarganya. Jika ayahnya ingin tidak bersama dengan ibunya, maka silahkan. Selanjutnya Kel mendatangi rumah Lonnie untuk meyakinkan orang tua Lonnie bahwa Lonnie memang mempunyai teman nyata. Yang dengan ini Kel dan Lonnie menjadi akrab lagi. Kemudian di kantin Kel pun mendatangi Derek. Ia berjanji kepada Derek bahwa ia akan membawa kembali Derek ke tim hoki. Singkat cerita, tibalah pertandingan hoki yang bertepatan dengan kontes musik slam. Kel pun saat itu hadir di pertandingan hoki. Namun saat melakukan penyerangan, lawannya membuat Kyle cedera, sehingga Kel harus digantikan Derek. Yang hal ini sebenarnya hanya rencana Kel saja. Kel pun dibantu Lonnie segera pergi ke kontes musik slam. Namun ia dicegat oleh Brian. Kel pun bilang ke Brian bahwa ia tak peduli bahwa Brian gay atau apalah. Yang terpenting Brian harus menjadi dirinya sendiri. Dan di panggung Kel pun membuat kejutan untuk Danny dengan hadir di sana. Mereka bernyanyi bersama. Saat musik telah berakhir, Kel pun meminta maaf kepada Danny atas sikapnya selama ini. Bersama dengan hal itu, aplikasi Universe aktif sendiri dan Kel memilih untuk menguninstallnya. Seketika Kel pun merasa dirinya telah kembali menjadi dirinya sendiri. Namun Danny malah pergi meninggalkannya. Kemudian Kel menemui semua support sistemnya, yaitu keluarga dan teman-temannya. Dilanjutkan Kel menemui ayahnya untuk memberi salam perpisahan. Keesokan harinya di sekolahan, Kel melihat Derek sudah bersama teman-temannya lagi. Lonnie sudah mendapatkan pacar, begitupun juga dengan Brian. Dan Danny kini menerima Kel kembali. Film pun selesai.